Di balik itu semua, memang Ferry ini memiliki sifat yang pendiam. Namun di dalam sikap diamnya tersebut, ternyata tersimpan luka yang mendalam. Setiap kali dia mendengar nama Mahiroh, hatinya seolah tersayat dan sakit. Entah apa permasalahannya, namun yang jelas, setiap kali mereka bertemu, ada saja hal yang membuat Ferry merasa terhina dan tersakiti oleh Mahiroh. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di tahun 2014, tepatnya di Wonosobo, Jawa Tengah. Kisah ini bercerita tentang seorang laki-laki yang memiliki dendam kepada saudaranya sendiri, hingga dengan tega dia berniat untuk membalas dendam dengan cara yang sangat keji. Namun, aksi balas dendam tersebut tidak langsung dia lakukan kepada orangnya, tetapi laki-laki ini justru melakukannya kepada anak dari saudaranya itu. Dan yang lebih gilanya lagi adalah dia melakukan aksi balas dendam dengan cara meruda paksa, baru akhirnya dia mengeksekusi jasad dari anak saudaranya yang merupakan keponakannya sendiri itu di atap rumahnya. Bagaimana peristiwa yang menyedihkan ini bisa terjadi? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang bocah kecil yang bernama Vina Yuni Astuti. Usianya masih 11 tahun dan dia tinggal di Dusun Banaran, Desa Batursari, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Di sana dia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah yang cukup sederhana. Ayahnya bernama Mahiroh dan ibunya berinisial TN, serta kakaknya yang tidak disebutkan identitas aslinya. Vina ini baru saja memulai pendidikan di bangku sekolah dasar. Dia memasuki babak baru di dalam hidupnya dengan penuh semangat dan rasa ingin tahu yang begitu besar. Tidak banyak informasi yang bisa kita dapatkan tentang Vina ini. Namun satu hal yang pasti, dia adalah anak yang baik yang dikenal oleh lingkungannya. Vina juga sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Dia selalu mendengarkan dan mengikuti nasihat kedua orang tuanya dengan sangat tulus. Dia tidak pernah neko-neko, dia menjalani hari-harinya dengan sikap yang sederhana dan penuh rasa syukur. Setiap paginya, sebelum dia berangkat ke sekolah, Vina ini selalu menyempatkan diri untuk belajar. Dia rajin mengerjakan tugas-tugas sekolahnya, baik yang diberikan oleh gurunya maupun yang dia pelajari sendiri di rumah. Ketekunan Vina dalam belajar tidak hanya terbatas pada mata pelajaran sekolah, tetapi juga meluas ke berbagai aktivitas lainnya. Dia juga aktif mengikuti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ dan kelas mengaji, yang mana hal tersebut sangat baik untuk menambah wawasan spiritual dan moralnya. Didikan kedua orang tuanya juga penuh dengan kasih sayang, dan hal tersebut sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian Vina. Orang tuanya selalu mendukung dan membimbing Vina dengan bijaksana, memberikan teladan yang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Mereka juga menanamkan nilai-nilai kebaikan, kesederhanaan, dan kerja keras sejak dini yang membuat Vina tumbuh menjadi anak yang periang dan menyenangkan. Vina juga dikenal oleh teman-temannya sebagai sosok yang sangat ceria dan mudah bergaul. Senyumnya yang tulus dan sikapnya yang ramah membuat dia disenangi oleh banyak orang. Dia selalu siap membantu teman-temannya jika mereka membutuhkan bantuan Vina. Makanya, tidak heran jika di lingkungan rumahnya tersebut dan juga di sekolahnya serta lingkungan mengajinya, Vina ini memiliki sangat banyak teman. Hubungan orang tua Vina dengan warga sekitar bisa dikatakan sangat baik. Namun ada satu orang yang terlihat kurang senang dengan keluarga Vina, terutama kepada orang tua Vina, yaitu laki-laki yang bernama Ferry Supratikno yang berusia 18 tahun.
Dia ini merupakan anak dari seorang laki-laki yang bernama Rismanto. Menurut narasi yang beredar, Ferry ini merupakan paman dari Vina. Namun beberapa sumber juga mengatakan kalau Ferry ini hanyalah tetangga biasa dari keluarga Vina yang rumahnya tidak terlalu jauh dari kediaman keluarga Vina. Namun dia sudah menganggap Vina seperti keponakannya sendiri. Tidak ada informasi yang jelas mengenai keterikatan antara keluarga Vina dengan Ferry ini. Namun terlepas dari siapa dia sebenarnya, yang jelas antara Mahiroh, orang tua dari Vina, dan juga Ferry bisa dikatakan sangat tidak akur. Entah apa pemicu awalnya, namun yang jelas Mahiroh dan Ferry memiliki hubungan yang tidak baik dan keduanya sering sekali terlibat cekcok sebagai tetangga. Sudah menjadi rahasia umum di antara mereka. Para tetangga sudah tahu mereka ini kerap sekali adu mulut dan para tetangga sering sekali menyaksikan hal itu. Dan setiap kali pertengkaran terjadi, Ferry yang merupakan laki-laki dan umurnya juga masih muda, dia memilih untuk mengalah. Di balik itu semua, memang Ferry ini memiliki sifat yang pendiam. Namun di dalam sikap diamnya tersebut, ternyata tersimpan luka yang mendalam. Setiap kali dia mendengar nama Mahiroh, hatinya seolah tersayat dan sakit. Entah apa permasalahannya, namun yang jelas, setiap kali mereka bertemu, ada saja hal yang membuat Ferry merasa terhina dan tersakiti oleh Mahiroh. Kadangkala, Mahiroh suka melontarkan kata-kata yang pedas yang membuat Ferry merasa diremehkan. Pernah juga, di suatu waktu, Ferry merasa dirinya selalu dianggap melakukan kesalahan dan tidak pernah baik di mata Mahiroh. Di mata wanita tersebut, Ferry ini seolah menjadi manusia yang hina. Mahiroh sering sekali bersikap seolah-olah Ferry adalah sumber dari segala masalah yang ada di hidupnya dan memperlakukan Ferry dengan ketidakpedulian yang sangat dingin dan juga menatap Ferry dengan tajam. Tak jarang Ferry ini berpikir apakah ada sesuatu yang salah dengan dia atau apakah Mahiroh ini memang membenci dia tanpa alasan yang jelas. Lalu seiring berjalannya waktu, rasa sakit hati itu mulai berubah menjadi dendam yang semakin membara di dalam hatinya dan ingin membuat Mahiroh merasakan apa yang dirasakan oleh Ferry selama ini. Singkat cerita sobat, pada suatu malam yang gelap, saat rasa dendam itu sudah mencapai puncaknya, Ferry mulai mengambil keputusan yang kelam. Dia merencanakan sesuatu yang jahat, sesuatu yang akan membuat Mahiroh ini merasakan sakit yang sama dengan apa yang Ferry rasakan. Atau bahkan Ferry ini pengennya Mahiroh merasakan yang lebih sakit. Dengan pikiran yang penuh amarah tersebut, Ferry mulai merencanakan ingin menculik anak Mahiroh. Menurut Ferry, hal itu jauh lebih menyakitkan daripada langsung menyakiti Mahiroh. Di dalam hal ini, Ferry sudah sangat yakin Mahiroh akan merasakan ketakutan dan kesedihan yang amat mendalam. Hal ini setimpal dengan apa yang dirasakan oleh Ferry. Lalu mulailah Ferry mengamati setiap gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh Mahiroh setiap harinya. Dan juga dia memperhatikan anaknya Mahiroh, yaitu Vina. Ferry mulai menunggu saat-saat yang tepat. Dia tahu bahwa tindakannya ini salah, namun rasa dendam di dalam hatinya sudah membara. Dia tidak bisa menahan hal itu lagi. Dia harus segera membalasnya. Dan di saat itu, dia mulai memikirkan cara apa yang pantas untuk membalaskan rasa dendamnya ini. Dan setelah dia mengamati setiap pergerakannya, akhirnya Ferry pun mulai memutuskan untuk melancarkan aksi balas dendamnya melalui anak Mahiroh. Di saat itu dia kepikiran untuk menculik lalu menghabisi anak Mahiroh saja. Yang mana hal tersebut menurutnya lebih mudah untuk dilakukan. Hingga di saat itu dia mencoba untuk mematangkan semua rencananya. Dan setelah semuanya tersusun rapi, mulailah dia melaksanakan aksi kejinya tepat di hari Selasa tanggal 25 Maret tahun 2014 sekitar pukul 15.00 sore. Dan di saat itu, seperti biasa, Vina berpamitan kepada kedua orang tuanya dan langsung menuju ke tempat belajar mengaji. Hal ini memang sudah menjadi kebiasaan Vina, yang mana tanpa memikirkan apapun dan merasa khawatir anaknya ini pergi sendiri, kedua orang tua Vina, salah satunya adalah Mahiroh, langsung mengizinkan anaknya tersebut untuk pergi. Dan sebelum anaknya itu pergi, orang tuanya ini berpesan terlebih dahulu kepada Vina agar cepat-cepat pulang apabila sudah selesai belajar mengaji. Jangan kemana-mana dan jangan bermain di luar. Vina yang mendengar pesan dari orang tuanya ini lantas mengangguk dan dia langsung bersalaman lalu pergi.
Tempatnya mengaji jaraknya tidaklah jauh dari kediaman mereka. Jadinya tidak perlu diantar oleh orang tuanya. Vina sudah terbiasa dan berani untuk jalan sendiri. Lagian juga terkadang dia juga pergi berbarengan dengan teman-temannya yang lain. Dan tidak hanya itu, biasanya kondisi jalanan juga sangat ramai dengan orang-orang yang ngabuburit sore. Jadinya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun hari itu berbeda sobat. Tidak seperti biasanya, kondisi jalan ke tempat mengaji ternyata sedang sepi-sepinya. Karena orang-orang kampung semuanya sedang pergi ke sebuah acara pengajian yang kebetulan sedang diadakan di kampung itu. Jadi tidak ada orang yang ngabuburit di jam sore tersebut. Teman-teman Vina ternyata juga tidak ada yang janjian untuk pergi bersama. Jadinya kebetulan sekali, entah alam juga mendukung atas takdir malang yang dihadapi oleh Vina ini. Jadinya Vina pergi sendirian, berjalan sendirian menuju ke tempat pengajiannya. Lalu di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba saja Ferry berpapasan dengan Vina. Yang mana ternyata Ferry memang sudah menunggu-nunggu momen ini. Dan secara tiba-tiba Ferry menghentikan Vina yang sebelumnya sudah diperhatikan gerak-geriknya. Pada saat itu Vina sempat bertanya kepada Ferry. Dia menanyakan apa maksud dan tujuannya menghentikan Vina. Karena Vina sedang terburu-buru ingin belajar mengaji. Namun dengan lembut di saat itu Ferry memberikan banyak alasan kepada Vina. Dan di saat itu Ferry mencoba membujuk Vina. Dan entah rayuan seperti apa yang diutarakan oleh Ferry kepada Vina. Namun yang jelas Vina ini justru luluh. Dan tiba-tiba Ferry mengajak Vina untuk ikut dengannya. Dan Ferry di saat itu mengajak Vina untuk masuk ke dalam rumahnya. Vina yang terbujuk oleh Ferry ternyata mau mengikuti keinginan Ferry. Dan di saat itu Vina pun dibawa masuk ke dalam rumah. Yang kebetulan kondisi rumah Ferry sedang sangat sepi. Orang tuanya tidak ada di sana. Hanya ada dia sendiri bersama dengan Vina di hari itu. Saat berhasil membawa Vina masuk ke dalam rumah, hal yang pertama kali Ferry lakukan adalah dia langsung membekap mulut Vina. Di saat itu Vina yang kaget, dia tidak menyangka kalau Ferry ini akan melakukan tindakan yang jahat kepadanya. Langsung sontak mencoba menggigit tangan Ferry dan dia juga mencoba untuk berteriak. Namun ternyata tenaga Ferry jauh lebih besar dibandingkan Vina. Yang mana perlawanan yang dilakukan oleh Vina bisa dihentikan oleh Ferry. Dan dia terus membekap mulut Vina hingga Vina kehabisan nafas dan pingsan tidak sadarkan diri. Belum merasa puas. Namun di saat itu dia lumayan lega karena sudah berhasil melumpuhkan gadis kecil itu. Ferry selanjutnya langsung melakukan aksi yang lebih keji, yaitu tiba-tiba saja dia nafsu terhadap gadis cilik tersebut. Dia merudak paksa Vina dan dia meluapkan nafsu serta kekesalannya kepada Vina. Yang padahal rasa kesal itu muncul akibat orang tua Vina. Teganya dia melakukan hal tersebut dalam kondisi Vina yang tidak sadarkan diri. Setelah puas melakukan rudak paksa beberapa kali, selanjutnya yang dilakukan oleh Ferry adalah menghabisi nyawa Vina. Yang mana dia sangat ingin melampiaskan rasa sakit hatinya atas apa yang dilakukan oleh orang tua Vina selama ini kepada dia. Dengan keadaan yang masih emosi karena mengingat permasalahannya dengan Mahiroh, orang tua Vina, Ferry selanjutnya mengarahkan kedua tangannya dilingkarkan ke leher Vina. Dan tanpa melakukan pertimbangan apapun, Ferry langsung saja mengeratkan tangannya dan mencekik leher Vina. Hingga Vina yang sedari tadi pingsan, kemudian mulai kehabisan nafas dan akhirnya tewas seketika. Setelah beberapa saat melingkarkan tangannya, mulailah dia melepaskan tangannya tersebut dan dia menyadari kalau Vina sudah tewas. Di saat itu, tiba-tiba Ferry tersadar bahwa dia sudah menghabisi nyawa seorang gadis kecil. Seketika dia merasa panik. Dia takut perbuatannya ini akan ketahuan. Dia juga gelisah. Bagaimana kalau orang tua dari Vina segera datang dan aksinya ini akan ketahuan. Dan di saat itu dia mulai memutar otak untuk mencari cara agar bisa menyamarkan atau menghilangkan jejak kriminalnya tersebut. Tiba-tiba Ferry mengambil sebuah tindakan. Dia dengan cepat pergi ke dapur dan mengambil sebuah plastik berukuran besar. Plastik tersebut ternyata dia gunakan untuk membungkus tubuh Vina. Tubuh Vina yang mungil ditekuk sedemikian rupa hingga bisa dimasukkan ke dalam kantong plastik tersebut. Lalu tidak sampai di situ saja, Ferry juga memasukkan kantong berisikan jasad tersebut ke dalam sebuah kardus agar bisa terbungkus
dengan rapi. Tak kehabisan akal, Ferry pun kemudian membawa kardus tersebut dan dia langsung memasukkannya ke plafon rumah. Jadi, dia memilih untuk menyembunyikan jasad tersebut di atap rumahnya. Di saat itu dia sempat mencari tangga. Dia menggunakan tangga itu untuk langsung naik ke plafon dan memasukkan kardus tadi melalui lubang yang ada pada plafon rumahnya. Sementara itu, di sisi lain, orang tua Vina mulai gelisah. Di saat itu sang ibu bertanya-tanya, kenapa anaknya belum kunjung pulang? Padahal biasanya Vina sehabis mengaji pasti akan langsung pulang. Tetapi ini sudah mulai tidak masuk akal karena jam mengaji sudah selesai. Di saat itu orang tuanya mencoba untuk mencari Vina ke tempat dia belajar mengaji. Pergilah orang tuanya ke tempat pengajian tersebut. Sesampainya di sana, semua orang ditanyai. Guru ngaji, teman-teman Vina, dan juga saudara-saudara mereka. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Vina. Dan bahkan menurut guru mengajinya, Vina di hari itu tidak datang ke tempat belajar mengaji. Lalu orang tuanya yang merasa kaget, merasa ada yang tidak beres. Selanjutnya langsung memilih untuk melaporkan hal ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian langsung cepat tanggap karena mengingat yang hilang adalah seorang anak kecil. Namun sementara itu, di rumah Ferry, sang pelaku, Ferry bersikap tenang-tenang saja, seolah tidak ada sesuatu yang terjadi. Di saat itu, sudah beberapa hari berlalu, jasad Vina sudah mulai mengeluarkan bau busuk. Sementara di sisi lain, kedua orang tua Vina setiap hari menangisi kepergian anaknya. Bau busuk yang berasal dari jasad Vina mulai menggerogoti seisi rumah Ferry. Di saat itu, kedua orang tua Ferry sudah mulai merasa tidak nyaman karena adanya bau busuk tersebut. Pada awalnya mereka menyangka kalau bau busuk itu bersumber dari hewan yang mati dan nantinya baunya bakal hilang. Namun ternyata tidak, bau itu semakin menyengat. Yang mana hal tersebut membuat Rismanto, ayah Ferry, langsung saja mencari sumber bau bangkai itu. Setelah dicari tahu sumbernya dari mana, ternyata bau tersebut berasal dari plafon rumah mereka. Merasa ada yang tidak beres, Rismanto pun langsung mengambil tangga untuk memanjat ke plafon dengan niat ingin membersihkan plafon tersebut. Pada saat dia memanjat dan membuka plafon, betapa terkejutnya dia. Dia melihat adanya sebuah kardus dan kardus tersebutlah sumber dari bau busuk tersebut. Karena rasa penasaran tadi, Rismanto pun memeriksa kardus itu. Dan di saat itu dia membuka kardus dengan cara perlahan. Ketika dia membuka kardus, betapa terkejutnya dia menemukan adanya sebuah kantong. Dan ketika kantong itu dibuka, terlihatlah jenazah seorang gadis kecil yang sudah mulai membusuk. Sontak Rismanto pun turun dan dia langsung berlari panik memberitahukan hal itu kepada orang-orang sekitar. Dia sempat berteriak-teriak minta tolong. Seketika kabar itu pun menyebar dan menimbulkan kegaduhan. Sebagian warga kemudian mulai berinisiatif melaporkan penemuan tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Dan tidak lama kemudian, polisi pun datang ke TKP. Pada saat itu rupanya, setelah jasad itu ditemukan, Ferry yang ada di rumah merasa khawatir. Dia gelisah, dia takut semua perbuatannya akan ketahuan. Hal itu kemudian membuat Ferry memilih untuk melarikan diri ke arah Kepil perbatasan Magelang. Saat itu, belum ada satu orang pun yang merasa curiga terhadap Ferry. Dan pihak kepolisian yang datang ke lokasi memilih untuk mengamankan jenazah Vina dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk keperluan otopsi. Tidak membutuhkan waktu yang lama, penyebab dari meninggalnya Vina dan pelaku dari kasus tersebut langsung terungkap, yang mana pelakunya adalah anak dari pemilik rumah alias Ferry. Semua orang terkejut, semua orang tidak menyangka kalau Ferry akan bertindak sekeji itu. Dan di saat itu, semua warga beramai-ramai mencari keberadaan Ferry yang tidak ditemukan. Baik dari pihak kepolisian maupun tetangga, mereka beramai-ramai menyebarkan selebaran pencarian orang dan menghubungi kerabat di daerah lain yang mana mungkin saja mereka sempat melihat Ferry. Lalu ada salah seorang warga yang memberitahukan informasi kepada kerabat di Kepil. Nama kerabatnya itu adalah Mugito. Pada saat itu, kebetulan sekali Ferry yang melarikan diri ke daerah Kepil berpapasan dengan Mugito. Dengan keyakinan penuh dan keberaniannya, Mugito langsung saja menyusun siasat. Dia menyusun rencana agar bisa membekuk Ferry. Sebelum dia menangkap Ferry,
Dia sempat mengajak Ferry untuk berbincang-bincang. Namun di samping itu, dia sembari mengabarkan warga-warga yang lain untuk datang ke lokasi agar bisa mengamankan Ferry. Saat itu, tanpa disadari oleh Ferry berbincang-bincang dengan Mugito sampai akhirnya ada sekitar 50 warga yang tiba di lokasi dan mengepung Ferry dan langsung mengamankan Ferry. Di saat itulah Ferry yang terkejut ternyata dirinya dijebak dan langsung ditangkap dan tidak bisa melawan. Ferry pun langsung diserahkan kepada pihak kepolisian. Saat dibawa ke kantor polisi, Ferry hanya bisa tertunduk lesu. Dia menyesali perbuatannya. Sesampainya di kantor polisi, Ferry ini sempat mengelak. Namun polisi langsung menyodorkan beberapa barang bukti yang membuat Ferry akhirnya tidak bisa berkutik lagi. Dia pun mengakui semua perbuatannya. Di saat itu dia mengatakan kalau dia terpaksa melakukan hal tersebut karena sudah muak dan sakit hati kepada perkataan yang dilontarkan oleh orang tua gadis kecil tersebut. Dan Ferry mengatakan motif dia menghabisi Vina adalah karena lebih mudah ketimbang harus menghabisi kedua orang tuanya. Walaupun padahal Vina tidak salah apa-apa. Ferry hanya dendam kepada kedua orang tua Vina. Di saat itu dia berpikir kalau dia menghabisi Vina, toh orang tuanya juga akan sama terlukanya. Dan Ferry merasa puas dengan hal itu. Di samping itu, keluarga Vina sangat terpukul. Mereka tidak menyangka nasib anak mereka akan berakhir dengan begitu tragis. Mereka sangat menyesali apa yang sudah mereka lewati selama ini. Andai saja mereka tidak punya masalah dengan pelaku, mungkin saja anak mereka masih hidup sampai saat sekarang ini. Dan begitu juga dengan keluarga pelaku, yaitu keluarganya Ferry. Mereka sangat terkejut. Mereka tidak habis pikir kenapa anak mereka bisa melakukan hal sekeji itu. Namun, keadilan harus tetap ditegakkan. Yang mana, akibat dari perbuatannya, Ferry pun dijatuhi hukuman mati. Itu dia sobat, kisah dari Vina, gadis kecil yang harus menanggung akibat dari pertikaian antara orang tuanya dengan tetangga mereka. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?